Pada 21 April 1879, Kartini lahir dalam keluarga bangsawan Jawa, Raden Mas Adipati Aryo Sosrodiningrat, Bupati Jepara. Harus diakui, dalam masa hidup yang singkat, hanya 25 tahun hingga wafat, di umur yang sangat muda, perjalanan hidup dan pribadi seorang Kartini telah menjadi inspirasi emansipasi perempuan Indonesia. Kartini dianggap mendobrak belenggu yang membatasi kaum perempuan untuk lebih berdaya. Hal ini diungkapkan melalui surat-suratnya pada kenalan dan sahabat penanya, orang Belanda di luar negeri. Surat-surat Kartini inilah yang dikumpulkan oleh Abendanon di Belanda dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tahun 1922 oleh Armin Penne, sastrawan pujangga baru, dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Semangat emansipasi tidak hanya ditunjukkan Kartini. Kehadiran dan inspirasi tokoh-tokoh wanita seperti Rohana Kudus di Sumatera Barat, Dewi Sartika di Jawa Barat dan tokoh perempuan Kristen Walanda Maramis di Sulawesi Utara, semakin jelas menunjukkan besarnya semangat emansipasi perempuan di Indonesia. Perempuan Kristen turut berperan dalam perjuangan emansipasi perempuan. Hal ini dinyatakan dengan kesadaran berorganisasi melalui Perkumpulan Perempuan Kristen Tondano pada tahun 1867. Tumbuhnya organisasi perempuan setelahnya menandai makin besarnya kesadaran berserikat kaum perempuan. Kesadaran menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi dinyatakan dengan penerbitan Surat Kabar Putri Hindia tahun 1908 yang memuat berbagai tulisan Rohana Kudus. Rohana Kudus juga mendirikan Surat Kabar Perempuan Sunting Melayu pada tahun 1912 sebagai alat penyebarluasan inspirasi emansipasi perempuan. Menyadari bahwa kesetaraan harus dibangun dengan modal perempuan yang cerdas dan cekatan, pada tahun 1881 di Tomohon berdiri sekolah dan asrama bagi anak perempuan yang disponsori oleh Jan Louwerier, seorang pendeta Belanda. Tahun 1903, setahun sebelum tutup usia, Kartini membuka sekolah gadis Jawa di Jepara. Di Sumatera Barat, tahun 1911, Rohana Kudus menggagas sekolah kerajinan Amai Setia. Disusul kemudian pada tahun 1918 berdiri Sekolah Kepandaian Putri atau PIKAT yang didirikan oleh Walanda Maramis. Gerakan memperjuangkan emansipasi perempuan juga terjadi secara global. Namun ada perbedaan mendasar dari tujuan emansipasi perempuan Indonesia dan gerakan Women's Liberation Movement di tataran global. Women's Liberation Movement dalam konferensi tahun 1970 dengan jelas menyatakan, perjuangan perempuan ditujukan untuk memperoleh pengakuan atas hak individu sebagai perempuan, sehingga cenderung melepaskan peran dan tanggung jawab perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Hal ini sangat berbeda dengan semangat Kartini dan pejuang emansipasi perempuan Indonesia yang bertujuan mewujudkan perempuan yang berpendidikan dan berkemajuan sehingga mampu menentukan kualitas keluarga dan masyarakat. Sebagaimana ungkapan, perempuan itu tiang keluarga, dan keluarga adalah pondasi masyarakat. Jika perempuannya baik, maka baiklah keluarga dan baik pula masyarakat serta bangsanya. Alkitab juga menegaskan dalam Amsal 14 ayat 1, perempuan bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Pada hari Kartini ini, kita diminta kembali merefleksikan semangat emansipasi perempuan Indonesia pada setiap karsa dan karya kaum perempuan Jemaat Maduma. Kesatuan kaum perempuan GPIB Jemaat Maduma harus menjadi wadah membentuk kaum perempuan di GPIB Maduma menjadi perempuan Kristen yang religius, berbudaya, cerdas dan cekatan. Dengan demikian kaum perempuan Maduma akan mampu berperan menjadi salah satu tiang penting keluarga, sehingga tiap keluarga akan menghasilkan generasi yang berdampak bagi lingkungan dan Indonesia. Selamat Hari Kartini, Tuhan memberkati.